بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas pertolongan Allah, walaupun dalam kondisi habis hujan deras mungkin di sini, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan untuk bersama-sama tafaqquh fiddin dalam upaya memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus dalam rangka kita menunggu waktu sholat setelah sholat, ya. Karena batas waktu atau jarak waktu antara maghrib dan isya ini tidak terlalu lama. Kalau sudah kepotong sholat maghrib, apalagi sholat sunnah ba'diyah dan juga zikirnya, maka menunggu waktu isya tidak sampai 1 jam, mungkin sekitar 45 menit. Maka kalau kita duduk di sini pada malam hari ini, insya Allah kita mendapat pahala memakmurkan masjid, pahala tolabul ilmi, dan pahala intidorus sholati ba'das sholah, menanti waktu sholat setelah sholat. Dan jika ditambahkan lagi dalam rangka merajut, memperkuat ukhuwah di antara kita, maka satu amalan di satu tempat, di satu waktu bisa mendapatkan pahala yang banyak jika kita meniatkan dengan niat yang banyak, yang semuanya mengerucut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab Syarhu Fadlil Islam, kitab penjabaran, penjelasan tentang keistimewaan dan keutamaan Islam. Karena libur satu pertemuan karena Ramadan kemarin, saya sedikit mengulas dan mengulang kajian yang terakhir dari kitab ini, yaitu bab tentang bahayanya bid'ah di dalam Islam, dan masuk dalam bab yaitu perintah Allah untuk masuk Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, tidak dipilih-pilih. Semua
harus kita yakini dan kita amalkan sesuai kemampuan. Jangan sampai dalam beragama ini kita memilih yang enak-enak saja, yang nggak enak dibuang, dipilih yang sesuai selera, yang tidak sesuai selera dibuang, dipilih yang sesuai hawa nafsu, yang tidak sesuai dibuang. Kalau kita sudah memutuskan menjadi seorang muslim, kewajibannya adalah masuk Islam secara kafah. Lalu di dalam bab ini dimasukkan pembahasan tentang bid'ah. Karena apa alasannya kenapa pembahasan tentang bid'ah masuk dalam bab kewajiban masuk Islam secara keseluruhan? Karena kalau dalam beragama, dalam berislam ini masih ada bid'ah-bid'ah, di mana bid'ah ini perkara baru yang bukan bagian dari Islam. Berarti kita masih belum masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Masih ada hal-hal di luar Islam yang kita yakini dan kita amalkan. Kalau kita ingin totalitas dalam beragama ini, maka cara beragama kita harus persis seperti cara beragama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dianggap bagian dari agama di zaman Nabi harusnya sama dengan sekarang. Dan Islam mengajarkan perkara yang mudah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita masih saja mengamalkan kebid'ahan, maka mengamalkan yang sesuai contoh Rasulullah menjadi berat karena ada beban lain. Ada beban lain. Harusnya kita diberi energi oleh Allah itu 100, kita gunakan 100 untuk menjalankan agama ini, karena ada hal lain yang bukan bagian agama yang harus kita amalkan. Maka itu menguras energi dan akan menggeser otomatis. Maka perkataan dari para sahabat Nabi, walaupun bukan hadis, diantaranya perkataan Ibnu Mas'ud, namun bersesuaian dengan Al-Quran, bersesuaian dengan hadis Nabi, bahwa kalau satu bid'ah itu dihidupkan, maka ada satu sunnah dimatikan. Karena kalau dua-duanya dijalankan, berat. Bahkan seandainya kita mengamalkan yang benar-benar diajarkan Rasulullah, belum tentu sanggup semuanya, walaupun sudah terukur ya. Seharusnya ringan, mudah, tapi terus terang kita sendiri masih banyak belum bisa mengamalkan yang sesuai dicontohkan Rasulullah. Contoh sederhana saja, bab zikir. Berapa jenis zikir yang kita amalkan dalam 24 jam? Zikir setelah sholat rutin mungkin ya. Kemudian zikir pagi dan petang, sebagian mengamalkan, sebagian tidak. Zikir dan doa dalam rangkaian perbuatan seperti sebelum tidur, ada zikirnya, ada doanya. Kemudian masuk pasar, ada doanya, ada zikirnya. Kalau bab zikir saja, kita belum tentu bisa mengamalkan semuanya. Bab sholat sunnah, belum tentu semuanya bisa kita amalkan. Bab puasa sunnah. Lalu kita tambah lagi beban dengan perbuatan bid'ah, otomatis menggeser energi kita yang harusnya untuk mengamalkan amalan yang diamalkan Rasulullah, kegeser. Dan bisa dibuktikan Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau unsur-unsur perkara-perkara yang bukan Islam yang dihidupkan, diamalkan, percayalah bahwa banyak amalan-amalan dalam Islam yang tergeser. Berapa banyak orang yang tidak bayar zakat, tapi kalau bancaan banyak yang ngamalkan. Oh, ini kan sodako, ya sodako yang mana dulu? Kalau kita rinci, ya. Kalau orang itu
mengamalkan akikoh ketika bayi lahir di hari ke-7 akikoh. Ini yang sesuai contoh Rasulullah. Tapi energinya, biayanya, perhatiannya terfokus untuk amalan-amalan yang lain. Mulai dari 4 bulan, 7 bulan, itu sudah keluar biaya banyak. Udah fokus ke situ. Itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh dana. Waktu babaran, ada lagi ritual mana? Nanti seminggu copot kepalanya, kusternya yang copot bukan kepalanya. Ada lagi ritual. Nanti umur 35 selapan, ada lagi. Nanti kalau sudah bisa jalan manci ubin, keramik dan lain-lain. Nah, kalau kaum muslimin fokusnya ke sana, otomatis pikiran, tenaga, biaya mempersiapkannya itu ke sana. Nah, yang sunnah Nabi, yang ajaran Nabi akhirnya tergeser. Makanya para ulama berpesan bahwa sederhana dalam mengamalkan ajaran Nabi SAW itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang tidak diajarkan. Ya. Dan pada pembahasan terakhir bahwasanya perbuatan bid'ah itu sulit taubatnya. Bagaimana orang akan bertaubat sementara dia meyakini itu bukan dosa tapi ibadah? Sulit Bapak Ibu. Dan rupanya pembahasan tentang bid'ah ini di tengah-tengah kaum muslimin agak melemah dengan alasan akan mengganggu persatuan. Nah, kalau seperti ini semua, siapa yang akan mengingatkan dan meluruskan? Yang terpenting adalah caranya, ya, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang halus, tidak menghujat, tidak meremehkan, tidak menghina, tapi menyampaikan ilmu. Kalau kita memutuskan nggak usah bahas bid'ah, terus bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah? Di depan kita banyak kebid'ahan, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita. Besar sekali pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita sampaikan mana itu sunnah Nabi, mana itu bid'ah. Kita sampaikan mana tauhid, mana syirik. Kita sampaikan ini ibadah, ini maksiat. Dengan strategi, dengan cara yang terbaik, dengan dosis yang sesuai. Nah, begitu. Bukan tidak sama sekali, tapi dengan strategi, dengan cara yang baik. Karena kebaikan disampaikan dengan cara yang tidak baik, sulit diterima. Kebenaran sampaikan dengan cara yang benar, kebaikan sampaikan dengan cara yang baik. Nah, dan juga tentunya ada dosisnya. Walaupun itu dianggap sebagai penyakit, tapi kan untuk mengobatinya ada aturannya, ada dosisnya. Jangan sampai juga overdosis. Nah, ini bab terakhir yang kita bahas pada kitab Syarah Fadlil Islam. Kita masuk ke halaman 104. Babu qaulillahi ta'ala. Bab tentang firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 65 sampai 67. Barangkali ada yang bawa Al-Quran atau Al-Quran digital. Kalau di kitabnya ini dipotong cuma pendek. Coba saya cari versi lengkapnya ya. Surat Ali Imran surat 3 ayat 65-67. Barangkali ada yang mau membacakan Bapak supaya jadi tombol ngantuk, karena suasananya enak sekali. Ada yang bawa Al-Quran dan bisa membacakan, mau minta tolong saya. Monggo Pak, tidak apa-apa. Oh iya, kita dengar ya Pak. Barangkali pinjam ini. Tes. Nah,
65 sampai 67. 65 Sampai 67. 65 sampai 67. kamu berkata tentang apa yang kamu ketahui, tetapi mengapa kamu berbangga-bangga juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Terus itu ayat berapa, Pak? 65 ya? Oh iya. Tidak apa-apa, coba diulang kembali ayat 65, 66, 67, 3 ayat. Wahai kita, mengapa kamu berbangga-bangga dengan Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Oke, selanjutnya ayat 66. Ha antum. Begitulah kamu berkata-kata tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbangga-bangga juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat 67. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia juga termasuk orang-orang Muslim. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih. Surat Ali Imran ayat 65, 66, 67. Ini pembahasannya tentang firman Allah surat 3 yaitu Ali Imran ayat 65, 67. Yang tentunya sesuai dengan judul kitab ini membahas tentang Islam. Nah, yang dibahas adalah sebenarnya agama Nabi Ibrahim itu apa? Kenapa tokoh Nabi Ibrahim yang diangkat? Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim ini adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan kitab-kitab suci termasuk Taurat, Injil, dan Al-Quran itu membahas beliau, Nabi Ibrahim. Walaupun sisi penamaan mungkin kalau kita menamakannya Ibrahim, orang Yahudi dan Nasrani Abraham, ya. Kemudian kita namakan Ismail, mungkin mereka Samuel. Kemudian kita namakannya Yakub, mereka Jakob, ya mirip lah kalau itu ya. Dan begitu pula nama-nama nabi yang lain seperti Nabi Sulaiman, mereka mengatakan Solomon. Kemudian Nabi Musa, Moses. Kemudian siapa lagi? Nabi Daud, David. Ya. Nah, yang pasti yang dimaksud Abraham oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah sama yang dimaksud Ibrahim oleh kita kaum muslimin. Yang penting itu ya. Yang disebutkan dalam kitab Taurat, kitab Injil, ataupun dalam Al-Quran, walaupun berbeda penyebutan Abraham dan Ibrahim itu sama. Nah, Nabi Ibrahim ini tokoh yang tentu menjadi idola dari 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga garis keturunan para nabi, terutama mayoritas nabi-nabi Bani Israel adalah dari Nabi Ibrahim juga. Begitu pula keturunan Nabi Muhammad atau garis keturunan Nabi Muhammad SAW juga sampai kepada Nabi Ibrahim. Nah, jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena yang dipanggil di sini adalah ya ahlal kitab. Nah, kita baca dalam syarahnya,
ahlul kitabi humul yahudu wan nasara lamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Islam wa qalu inni Rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard qalu la nattabi'uka nahnu ala dini Ibrahim alaihi salam fallahu jalla wa ala radda alaihim. Ya. Jadi yang dimaksud ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat yang dimaksud ahlu kitab adalah ahlu kitab Yahudi dan Nasrani yang masih meyakini dan mengamalkan kitab Taurat dan Injil yang asli. Kalau yang bukan asli berarti bukan ahlu kitab, kata beliau. Ini pendapat. Jadi kata Imam Syafi'i, ahlul kitab itu adalah pengikut Nabi Musa yang mengamalkan kitab Taurat yang asli, yang belum dirubah. Sedangkan ya, pengikut Nabi Isa adalah yang mengikuti Injil yang belum dirubah, yang asli. Namanya juga pendapat, bisa diterima, bisa tidak. Sedangkan para ulama lain, bahkan jumhur ulama, tidak menspesifikasikan, tidak mengkhususkan ahlu kitab itu pokoknya Yahudi dan Nasrani. Pokoknya Yahudi dan Nasrani. Nah, karena kenapa? Karena Al-Quran maupun hadis tidak merinci oh ahlu kitab itu mereka yang memegang Taurat dan Injil yang asli, tidak ada rincian. Yang kedua, kalau memang ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani yang berpegang kepada Taurat dan Injil yang asli, apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW mereka memegang Taurat dan Injil yang asli? Bukankah mereka sudah meyakini Yesus sebagai anak Tuhan di zaman Nabi SAW, bahkan sebelum itu? Tapi apakah Rasulullah tidak menyebut mereka ahlul kitab? Tetap dipanggil ahlul kitab. Padahal mereka juga sudah tidak mengamalkan Taurat dan Injil yang asli. Terbukti orang-orang Yahudi melanggar aturan yang ada di kitab mereka, harusnya mentauhidkan Allah. Mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anaknya Allah. Sedangkan orang Nasrani mengatakan Isa bin Maryam ya ibnullah, anaknya Allah. Dan itu diketahui oleh Rasulullah SAW, tapi tetap Rasulullah memanggilnya ahlul kitab. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i bahwa ahlu kitab itu adalah yang berpegang kepada Taurat dan Injil yang asli, berarti hari ini laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani karena nggak ada yang asli sekarang, bukan ahlu kitab lagi kalau mengikuti pendapat yang pertama. Dan juga konsekuensinya sembelihan Yahudi dan Nasrani hari ini sudah nggak boleh dimakan karena sudah nggak asli kalau mengikuti pendapat yang pertama. Sehingga wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, baik yang dulu berpegang kepada Taurat dan Injil yang asli ataupun sekarang yang mereka memegang Taurat dan Injil yang sudah dirubah ya, itu adalah ahlul kitab. Mereka Yahudi dan Nasrani ketika Rasulullah berdakwah kepada mereka, di mana Rasulullah mengatakan Inni Rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya saya ini Rasul Allah, saya ini utusan Allah untuk kalian semua. Saya ini utusan Allah untuk kalian juga. Jangan dikira hanya untuk pengikut saya saja, untuk seluruh manusia, bahkan jin. Berbeda dengan Nabi Musa, berbeda dengan Nabi Isa, hanya untuk Bani Israel. Kalau saya untuk semuanya, termasuk kalian.
Ya. Tapi apa jawaban mereka? La nattabi'uka nahnu ala dini Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kami tidak akan mengikuti agamamu wahai Muhammad. Ya. Kami hanya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Makanya Allah membantah keyakinan mereka di dalam surat Al-Imran tadi ayat yang ke-65. Allah berfirman, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injil illa min ba'dihi afala ta'qilun. Wahai ahlu kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim? Jadi yang pertama, Yahudi dan Nasrani mengaku kami ini menolak ajaran Muhammad karena kami mengikuti ajaran Ibrahim. Yang kedua, kata mereka, kata orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu agamanya agama Yahudi. Sedangkan kata orang Nasrani, Nabi Ibrahim itu agamanya Nasrani. Ya namanya ngaku-ngaku kan nggak apa-apa ya. Tapi harus dibuktikan. Silakan kamu mengaku-ngaku sih. Namanya ngaku itu kan belum tentu sebuah kebenaran. Katanya Donald Trump yang menang Amerika, katanya pemerintah Iran yang menang Iran. Yang namanya ngaku silakan. Nah, itu namanya ngaku. Banyak orang mengaku, kami ini ahlus sunnah wal jamaah, silakan. Atau mengaku apa saja, ya itu. Termasuk orang-orang Yahudi mengklaim mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu kata orang Yahudi agamanya ya Yahudi, kata orang Nasrani Nabi Ibrahim itu agamanya Nasrani. Maka Allah bertanya kepada mereka, wahai ahlu kitab, kenapa kalian saling berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Bukankah kitab Taurat dan Injil tidak turun kecuali setelah zamannya Nabi Ibrahim? Ya, afala ta'qilun, apakah kalian nggak mikir? Coba bayangkan, Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi. Duluan mana agamanya Nabi Musa dengan zamannya Nabi Ibrahim? Ya duluan Nabi Ibrahim, jelas. Duluan mana diutusnya Nabi Isa dengan diutusnya Nabi Ibrahim? Ya jelas lebih duluan Nabi Ibrahim. Kalau orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu pengikut agama Yahudi, artinya pengikut agama Nabi Musa. Nah, Nabi Musanya aja belum lahir. Ngikutin siapa? Kalau dikatakan orang Nasrani bahwa Nabi Ibrahim mengikuti ajaran Nabi Isa, Nabi Isa malah belum ada. Nabi Ibrahim sudah jauh-jauh hari sudah ada. Apakah mungkin seseorang mengikuti agama yang dibawa oleh orang yang belum lahir? Mungkin bisa saja mereka mengatakan, ya maksudnya bukan agamanya Yahudi, bukan Nasrani, tapi sama agamanya. Memang agama kami Yahudi, kata orang Yahudi, kata orang Nasrani, agama kami Nasrani. Tapi kan sama dengan ajaran Nabi Ibrahim. Nah, makanya Allah meluruskan berikutnya. Ha antum haula'i hajajtum fi malakum bihi ilmun. Falimatuhajuna fi ma laysa lakum bihi ilmun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Kata Allah, ya beginilah kamu ini sewajarnya berbantah-bantahan dalam perkara yang kamu ketahui. Kalau kamu mau berdebat, mau tukar pikiran, mau berbantah-bantahan, baik langsung maupun di sosmed, pada perkara yang kamu ilmui, kamu menguasai di bidang itu. Maka kenapa kamu berbantah-bantahan tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah lebih mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, jadi ini juga pelajaran bagi kita, upayakan
kita jangan sering berdebat, berbantah-bantahan pada perkara yang bukan ranah kita. Kita tidak punya ilmu. Oh, tapi kan saya baca di mana dulu? Beritanya benar apa tidak? Hari ini seluruh berita sebaiknya jangan langsung ditelan mentah-mentah. Apalagi sumbernya tidak jelas. Tidak ada pertanggungjawabannya. Siapapun bisa menulis dan bisa memberikan berita, tapi benar tidaknya ini yang kita belum tahu. Apalagi dalam pembahasan yang di luar kemampuan kita. Saya tahunya membahas tentang kesesatan Syiah Rafidhah. Kalau itu saya punya ilmunya, misalkan ya cukupan dalam bab itu saja. Kalau bahas masalah geopolitik, kalau memang pakar di bidang itu, monggo. Seperti tulisan yang terbaru dari Ustadz Abu Irham Irhamullah MA. Beliau adalah seorang pakar geopolitik Timur Tengah. Geopolitik fokus Timur Tengah. Nanti barangkali ada yang mau baca, nanti saya kirimi kalau ada nomornya. Setidaknya ada analisa di situ, ada pakarnya di bidang itu dan ada pertanggungjawaban ilmiah. Nah, kalau bukan ranahnya, kita jangan terlalu banyak menyampaikan, apalagi sampai berdebat. Karena semua yang kita ucapkan, semua yang kita tulis ada pertanggungjawabannya. Apalagi sudah isinya saling menghujat. Nah, pada hari ini yang banyak diam itu yang paling selamat sebenarnya, kecuali mengatakan sesuatu yang kita punya ilmunya di bidang itu. Makanya Allah mengatakan kalian ini yang sewajarnya saja kalau mau berbantah-bantahan sesuatu yang kamu punya ilmu di bidang itu. Jangan berbantah-bantahan yang kamu tidak tahu. Jadi orang Yahudi Nasrani sok-sokan Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi, kata orang Yahudi. Kata Nasrani, enggak, agamanya Nasrani. Buktinya apa? Faktanya apa? Apakah Nabi Ibrahim itu meyakini bahwa Allah itu punya anak? Apakah Nabi Ibrahim itu meyakini bahwa Allah itu diperanakan, beranak dan diperanakan dan sebagainya, agama-agama yang menyimpang seperti Yahudi dan Nasrani? Apakah Nabi Ibrahim seperti itu? Maka di ayat yang ke-67 Allah berfirman, "Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu agamanya bukan agama Yahudi, bukan juga beragama Nasrani. Akan tetapi kata Allah, beliau adalah seorang penganut agama Hanifiyah, agama yang lurus. Yang dimaksud adalah dinut tauhid, agama tauhid. Sampai dibelain Nabi Ibrahim menghancurkan patung berhala sampai dihukum bakar dalam rangka menegakkan agama Hanif, yaitu agama tauhid. Hanifam muslima, agamanya Hanif, lurus, dan dia seorang muslim. Wa makana minal musyrikin, Nabi Ibrahim itu bukan orang musyrik. Sedangkan Yahudi telah melakukan kesyirikan dengan mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu putra Allah. Dan juga orang-orang Nasrani telah melakukan kesyirikan, menganggap Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nah, Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Bahasa mudahnya itu kita sampaikan, kalau mau adu kemiripan agama Nabi Ibrahim ya sama persis dengan agama yang dibawa Rasulullah SAW. Mungkin dalam masalah yang berkaitan dengan tata cara ibadah, berkaitan dengan hukum-hukum bisa jadi berbeda, tapi masalah konsep agama, masalah akidah
sama persis. Jadi aneh, sudah nyata-nyata mereka menduakan, mentigakan Allah, dan kita kaum muslim mengesahkan Allah, lalu dengan mudahnya mereka mengatakan Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi, agamanya Nasrani. Kata Allah, enggak, Nabi Ibrahim itu agamanya lurus dan muslim, dan dia bukan orang yang musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalimat walakin kana hanifa ay mukhlishan lillahi azza wa jalla fil ibadah, yang dimaksud yang dimaksud kata walakin kana hanifa, akan tetapi Nabi Ibrahim itu agamanya hanif, yaitu yang dimaksud mukhlishan lillahi azza wa jalla fil ibadah, yaitu seseorang yang murni ibadahnya hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Musliman, kalau kata musliman yakni muwahhidan, yaitu seorang ahli tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal islamu huwa tauhid, dan Islam itu adalah agama tauhid. Wa huwa dinu jami'il anbiya, dan itu adalah agama seluruh para nabi dan rasul. Bukan hanya agamanya Nabi Muhammad saja, tapi Islam itu adalah agamanya seluruh nabi dan rasul serta para pengikut setia mereka. Di Bapak Ibu jamaah sekalian, beberapa waktu yang lalu di sosial media itu ada seorang non muslim, mungkin orangnya Nasrani mungkin ya, istilah populernya seorang oten lah mungkin ya. Dia sesumbar mengatakan kalau kalian itu mengaku agamanya Islam, sedangkan Islam ya baru disampaikan oleh Nabi Muhammad itu di tahun berapa Pak? Lahir beliau 571 Hijriah, 571 Masehi ya. Kita hitungnya dengan Masehi. 571 Masehi. Disampaikan oleh beliau ajaran agama ini, beliau diutus usia 40. Nah, tinggal nambahkan kalau 571 ditambah 40 berapa Pak? 611. Karena Masehi ya mungkin Rasulullah menggunakan tahun Hijriah, walaupun belum ada tahunnya tapi bulannya ya. Anggaplah tahunnya secara usia Rasulullah kalau dikonversi ke Masehi itu mungkin kurang dari 40 ya, kurang dari 40 kalau secara hitungan Hijriah. Anggaplah 40, berarti tahun 611. Kata mereka, nah Islam baru dikenalkan tahun 611 Masehi. Terus yang sebelumnya agamanya apa? Apakah semuanya masuk neraka? Ini karena orang ini tidak tahu, tidak paham tentang definisi Islam. Islam dalam pandangan kita, pengertiannya adalah agama tauhid. Ketika Rasulullah SAW belum diutus, maka seluruh agama Nabi dan Rasul kita yakini adalah agamanya Islam, karena mengajarkan tauhid. Sehingga makna Islam adalah secara umum itu agama yang dibawa, diajarkan, disampaikan oleh para Nabi dan Rasul seluruhnya. Namun ketika Rasulullah SAW diutus, maka maknanya dipersempit. Kalau ada hari ini orang beragama dengan agama Nabi sebelum Nabi Muhammad, walaupun murni ajarannya, misalkan ada orang pengikut Nabi Musa menggunakan Taurat yang 100% asli, maka setelah atau pasca diutusnya Rasulullah SAW tetap tidak bisa dikatakan Muslim. Ketika Rasulullah diutus, definisi Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga
Pelakunya, pengikutnya disebut muslim. Maka orang yang tidak mengikuti agama Rasulullah SAW tidak dikatakan seorang muslim pada hari ini. Sejak diutusnya beliau sampai hari kiamat, siapa yang tidak mengikuti agama beliau bukan dikatakan muslim lagi, walaupun mengikuti kitab suci terdahulu, nabi terdahulu yang murni. Dan itu sangat sulit kayaknya ya untuk yang mencari yang murni. Tapi seandainya ada, maka tetap bukan dikatakan muslim. Makanya Rasulullah pernah bersumpah, demi Allah, seandainya Musa masih hidup saat aku diutus, demi Allah dia pasti akan mengikuti agamaku. Berarti kitab Tauratnya akan ditaruh ganti Al-Quran seandainya masih hidup. Begitu pula para pengikut beliau. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ditanya apa agama Nabi Ibrahim, istilahkannya agamanya adalah agama Hanifiyah, yaitu juga agamanya adalah Islam, dan beliau seorang muslim dalam pengertian secara umum di zamannya beliau. Dan secara konsep ajaran beliau tentu persis sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim, maka orang itu dikatakan dalam Al-Quran orang yang bodoh dan dungu bahasanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 130. Surat Al-Baqarah ayat 130. Allah berfirman, wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Maka tidaklah membenci agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang bodoh atau membodohi dirinya sendiri. Dan sungguh kami, kata Allah, memilihnya di dunia dan di akhirat termasuk orang yang salih. Allah yang memilih beliau, bahkan menggelarinya sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata waman yargobu, yakni man yatrukuha, farrogbatu anisyai tarkuhu. Yang dimaksud waman yargobu itu adalah man yatrukuha, siapa yang meninggalkan. Siapa yang meninggalkan agama Ibrahim, yang dimaksud adalah agama Islam, agama yang hanif, yang lurus, agama tauhid, bukan agama secara khusus Nabi Ibrahimnya, tapi secara konsep. Siapa yang tidak suka, membenci agamanya Nabi Ibrahim, dia telah bertindak bodoh terhadap dirinya, dan sungguh Allah telah memilihnya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu pertanyaan sebelum kita tutup. Lalu bagaimana dengan orang-orang Arab di masa jahiliyah ketika Rasulullah belum diutus? Siapa di antara mereka yang selamat masuk surga dan siapa di antara mereka yang masuk neraka? Kira-kira orang-orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang ada di Mekah, di Madinah dan sekitarnya, Jaziratul Arab, sebelum diutusnya Rasulullah, apakah mereka semuanya masuk neraka atau semuanya masuk surga? Atau ada yang ke surga atau ada yang ke neraka? Ini penting sekali Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, jawabannya adalah kita harus menelisik dari sisi histori, sejarah. Sebenarnya agama yang dianut oleh bangsa Arab itu agama apa sebelum diutusnya Rasulullah SAW? Maka jawabannya adalah, kalau kita melihat secara historis, pertama dari sisi garis nasab keturunan, bangsa Arab adalah keturunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail keturunan Nabi Ibrahim. Itu artinya Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Ismail yang mengajarkan agama kepada anak keturunannya. Sedangkan nabi-nabi Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Harun,
Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, Nabi Isa. Mereka hanya diutus kepada Bani Israel. Lalu siapa yang diutus kepada bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah? Yang jelas Nabi yang diutus ke mereka adalah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail. Dan antara Nabi Ismail sampai Rasulullah, di situ yang diistilahkan adalah masa fatrah, masa kekosongan, tidak ada nabi yang diutus. Dari Nabi Ismail sampai ke zaman Rasulullah Muhammad tidak ada nabi yang diutus kepada orang Arab. Itu yang disebut masa fatrah. Nah, kalau memang Nabi Muhammad SAW belum diutus, terus agamanya apa dan siapa yang selamat, siapa yang celaka? Ya, tentu jawabannya siapa di antara mereka yang memegang agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang hanif, yang lurus, mereka adalah ahli surga. Karena Rasulullah belum diutus. Dan siapa yang mereka menyimpang dari agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka lah yang masuk neraka. Nah, disinilah pentingnya kita tidak menggebiah uyah. Oh, kalau orang dulu itu sebelum diutus Rasulullah semuanya masuk neraka, belum mengenal Islam, atau mengatakan seluruhnya masuk surga. Kalau seluruhnya masuk surga, berarti para penyembah berhala di zaman sebelum diutusnya Rasulullah itu begitu banyak, masuk surga semua. Maka jawabannya simpel. Siapa di antara mereka yang menganut agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, karena tidak ada nabi setelah itu baru Rasulullah SAW, maka siapa yang memegang pada agama Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, mereka lah orang yang lurus, yang masuk surga. Sedangkan yang menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka yang menyimpang, apalagi menyembah berhala, mereka yang masuk neraka. Lalu pertanyaan terakhir yang jadi perdebatan panas sampai detik ini, apakah ayah dan ibunya Rasulullah itu di surga atau di neraka? Masuk neraka apa surga? Gimana Pak? Ayahnya Nabi Muhammad dan ibunya Nabi Muhammad itu masuk surga atau masuk neraka? Kan kita harus tahu kalau sebelum diutusnya Rasulullah, yang mengikuti agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail masuk surga, yang menyimpang dari itu tidak masuk surga. Itu kan kesimpulannya di situ. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita tidak tahu agamanya Abdullah dan Aminah. Tidak ada keterangan. Yang ada keterangannya adalah dari sabda Rasulullah SAW bahwa orang tua beliau itu masuk neraka. Rasulullah sendiri yang menyampaikannya. Inilah yang jadi perdebatan. Jadi akhirnya muncullah tuduhan, wah ini lancang sekali menuduh ayah dan ibunya Rasulullah itu ahli neraka. Padahal mereka beragama Nabi Ibrahim. Nah, silakan kalau ada bukti valid yang menunjukkan Abdullah dan ibu Rasulullah itu adalah beragama Nabi Ibrahim, seperti agamanya Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail. Namun dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah ketika ada yang bertanya, seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya itu belum masuk Islam, dia penyembah berhala, sebelum engkau diutus, apakah dia masuk surga atau neraka? Kata Rasulullah, masuk neraka. Lalu orang ini nangis sambil berpaling dari hadapan Rasulullah. Sebelum sampai di pintu, Rasulullah nangis, mas bentar mas, ibu sampai di neraka. Kata ibu saya juga sama. Nah, terlepas dari jasa seorang ibu kepada putranya, hanya kita cukupkan dari apa yang diberitahukan oleh Rasulullah. Selama hadisnya sahih, ya kita ikuti apa yang disabdakan Rasulullah. Adapun kalau mendefinisikan siapa yang selamat dan tidak, orang-orang yang ada di Jaziratul Arab sebelum diutusnya Rasulullah, siapa yang mengikuti agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya mereka orang yang selamat. Siapa yang menyimpang, bahkan menyembah berhala, ya dia yang celaka. Tentang person-person, pribadi-pribadi, kita tidak tahu siapa yang mencatat, oh si A ini agamanya mengikuti Nabi Ibrahim, si B tidak. Kita tidak punya data itu. Maka yang kita vonis surga neraka bukan kita. Kalau Allah yang menyatakan demikian,
dan Rasulullah menyatakan demikian, ya kita manut saja. Kalau Allah mengatakan Fir'aun itu masuk neraka, ya kita yakini. Kalau Allah mengatakan bahwa anjing Ashabul Kahfi itu masuk surga, ya udah masuk surga. Katanya unta Nabi Soleh masuk surga, ya masuk surga. Ya. Jadi kita cukupkan, karena kalau kita ditanya datanya, kita tidak punya data. Ya, nggak ada KTP waktu itu lalu tercatat di dinas kependudukan, kemudian ada data statistik bangsa Arab, sekian persen ikut agama Nabi Ibrahim, sekian persen tidak, nama-nama ini adalah yang beragama mengikuti agama Nabi Ibrahim, tidak, kita nggak punya itu. Kita yang kita tidak tahu, kita tidak bisa menjawab. Yang kita tahu karena ada dalil, nah kita sampaikan sesuai dalil. Ini mudahnya seperti itu. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi saya simpulkan di bab ini bahwa kalau bicara tentang kehebatan Islam, ternyata Islam ini adalah agamanya seluruh para nabi dan rasul, termasuk agama yang dipeluk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim beragama Yahudi dan orang Nasrani mengklaim bahwa Nabi Ibrahim beragama Nasrani, tapi klaim mereka itu adalah klaim yang tanpa bukti, tanpa data. Bahkan agama Nabi Ibrahim justru bertentangan dengan agama yang mereka anut, dan agama Nabi Ibrahim sama persis secara konsep tauhid dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.